Ada sebuah kalimat yang membuat kita semua terharu. Apa itu? Nabi Musa menanyakan kepada Allah, siapa umat Muhammadiyah ini? Siapa umat Muhammad ini ya Allah, ya Rabbi? Kenapa Musa? Mereka engkau berikan 1 bulan Ramadan, mereka engkau berikan 1 bulan yang sangat mulia, mereka engkau berikan bulan Syam yang mana mereka berpuasa di dalamnya. Kala menjelang berbuka puasa, dekat dengan dirimu, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Siapa mereka ya Allah? Huwa ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Muhammad. Siapa bu? Kita semua. Kita semua. Alhamdulillah, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk dalam bulan suci Ramadan. Semoga akan sempurna 30 hari kita beribadah di dalamnya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati segenap pengurus musalla tercinta ini, jamaah sidang solat Isya dan Tarawih, sekeyakinan insya Allah semuanya kita akan berkumpul kelak di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, ibu bapak yang kami hormati, malam ini tepatnya malam pertama kami mempersiapkan sebuah bahan ataupun isi ceramah nasihat. Sebelumnya mungkin akan kita kupas panjang lebar menyangkut kelebihan-kelebihan bulan suci Ramadan. Tetapi tadi siang tiba satu berita yang menghanyutkan hati setiap manusia, di mana seorang istri dari ulama karismatik Aceh meninggal dunia, yaitu istrinya Abu Dipayapasi. Beliau orangnya alim, tetapi sudah meninggal dunia tadi, belum sempat merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi saya, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa Allah memilih kita untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, tepatnya pada tahun 1444 Hijriah ini, hamba Allah. Walaupun kita taat, walaupun kita dekat dengan Allah, walaupun kita punya keistimewaan, tetapi Allah punya rahasia yang lain dengan dipilihnya kita malam ini untuk bisa masuk dalam bulan suci Ramadan. Banyak orang yang berambisi, banyak orang yang berharap, banyak orang yang bercita-cita, bahkan mereka berdoa dalam bulan-bulan Sya'ban itu. Apa doa yang mereka lantunkan? Allahumma barik lana fi hadha syahri Sya'ban wa ballighna ila syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami untuk hidup dalam bulan suci Sya'ban dan sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Itu doa dilantunkan oleh siapapun, tapi Allah punya cerita dirinya sendiri, siapa saja yang akan diberikan peluang untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, tenang nu hidup dalam bulan Ramadan ni. Agak hiya nego. Keput senang, pakan tenang tengku karena galak kau merupah ipinyan. Andai kata itu kesenangan kita untuk datangnya Ramadan, maka jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah. Nyala orang megantotun Nabi pada hari ibadah dalam bulan Ramadan, puasa beliau hanya 9 kali pak. Puasa Nabi hanya sekurang bu. Nabi Muhammad sempat berpuasa Ramadan sebagaimana disampaikan dalam kitab I'anatut Talibin. Beliau berpuasa dalam bulan suci Ramadan hanya 9 kali. Kenapa? Karena perintah ibadah puasa Ramadan tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Nabi menetap di Madinah 10 tahun. Artinya 1 tahun beliau yang tidak sempat dan belum diperintahkan ibadah puasa. Mantatanya tu padum ge kalung puasa. Padum ge kadrawana puasa. Berapa banyak kita sudah berpuasa dalam bulan suci Ramadan? Adakah perubahan dalam kehidupan kita dibandingkan Ramadan tahun lalu?
ngan Ramadan dunia. Maka malam ini malam pertama, belum pun kita puasa, mari kita buat planning yang akan kita terapkan dalam bulan suci Ramadan. Anak kata, oh mi pukul tanya Ramadan uke akan udip belum ada orang yang mampu menjawab bahwa saya akan beribadah Ramadan tahun depan. Kenapa? Itu rahasia Allah dalam ayatnya ajalum musamma. Kalau datang ajal tidak akan ditakhirkan dan tidak akan diawalkan oleh Allah Ta'ala. Dan ini menjadi rahasia yang tidak ada satu orang pun, bahkan malaikat Israel, beliau tidak tahu kapan nyawa si fulan dan si fulan itu dicabut, tiba. Tapi datang perintah dari Allah, ya Israel, cabut nyawa si fulan, cabut nyawanya Tengku Abdul Maun, cabut nyawanya Tengku Abdullah. Maaf, andai kata sudah datang berita dan perintah dari Allah, saat itu Israel baru tahu bahwa seseorang sudah tiba nyawanya, ajalnya. Apa yang perlu kita sampaikan malam ini hamba Allah? Mari kita bermuhasabah. Karena Rasul berkata dalam sebuah hadisnya, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis itu diriwayat oleh para pakar hadis sangat banyak, baik Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Baihaqi, Ibnu Hibban. Sangat banyak hadis itu diriwayat oleh para ulama hadis dan ditafsirkan, disyarah, dijelaskan apa makna imana. Artinya orang-orang yang beriktikad, orang-orang yang meyakini bahwa puasa ini merupakan sebuah keharusan dan kewajiban yang selanjutnya mereka bermuhasabah. Apa makna muhasabah? Muhasabah itu hamba Allah urang syiklun. Lagi tanya tak hitung. Nyoba baca aja bu. Jid. Kita campur-campur. Muhasabah itu kita hitung bagaimana kesalahan yang pernah saya lakukan 1 tahun yang lalu, sehingga saya tidak mengulangi di tahun ini, tepatnya dalam bulan Ramadan. Bagaimana kesalahan yang pernah saya kerjakan Ramadan yang lalu, saya berjanji tidak akan saya ulang untuk tahun ini. Selanjutnya kita hitung bagaimana kualitas ibadah Ramadan tahun lalu yang kemudian akan saya perbaiki di Ramadan tahun ini. Jadi ini ada himbauan disampaikan oleh para pemerintah Kota Lok Semawe, diharamkan berbuka puasa satu meja yang bukan mahram. Dulu kita terjebak dalam hal tersebut. Nah, tanya oleh tunangan, taco ote-ote puasa kena berbuka puasa dijadwalkan. Mereka pergi dengan pasangannya, satu meja berbuka puasa, artinya menghilangkan pahala puasa. Hari ini, tahun ini, alhamdulillah punya kebijakan, ada kebijakan para pemerintah Kota Lok Semawe mengharamkan ataupun tidak melegalkan dan tidak membolehkan berbuka puasa satu meja berdua yang statusnya non mahram. Ini harus kita apresiasi, Bu. Yang selanjutnya gencarnya tawuran, gencarnya begal, gencarnya bacok membacok, itu pun sudah mulai ditingkatkan oleh pihak keamanan kita. Artinya Ramadan ini sangat banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, dengan kondisi kehidupan sosial kita yang makin renggang antar sesama, dengan kondisi hiruk pikuk kasus yang ada di Kota Lok Semawe. Berapa waktu yang lalu ada salah seorang yang ditikam di dadanya, di perutnya, di tubuhnya. Siapa? Di mana kejadian tersebut? Di Kota Lok Semawe. Akankah itu mengurangi kualitas ibadah dan semangat kita di puasa ini, bulan Ramadan ini hamba Allah? Jawab dalam hati kita, walaupun bermacam cara cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita harus tetap berada di garda terdepan, mengantarkan 30 malam Ramadan, 30 hari Ramadan dalam kondisi beribadah kepada Allah. Tun yang kau ikut punuh masjid dan ceramah, bahkan ke demi lung pegah ke urang, lung sampaikan ke urang, tapi yang hiran tu pakan atenya hana mubah-ubah ni. Kenapa pribadi kita tidak berubah? Dulu disampaikan bahwa Ramadan itu akan dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Orang yang sedang terhadap datangnya Ramadan akan diharamkan tubuhnya dari api neraka. Kenapa kita tidak sadar dan tidak kunjung terbuka mata batin kita? Maka malam ini saya sangat berharap
Semoga kita semua terbuka dan tercerahkan pikiran untuk senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan ini, hamba Allah. Karena kelebihan, kalau kita bercerita terhadap kelebihan bulan suci Ramadan, hamba Allah urang syi'lun, tidak akan ada habisnya. Kenapa? Setiap detik dan setiap waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam bulan suci Ramadan itu punya kelebihan lebih banyak dan tidak akan ada duanya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, hamba Allah. Nabi Musa, ibu kenal dengan Nabi Musa? Kenal, Bu? Nah, pernah merempok Nabi Musa? Nah, kita tahu lewat sejarahnya. Nabi Musa dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Habib Al-Haddad, beliau menjelaskan bahwa Nabi Musa melihat dalam lembaran kitabnya Taurat. Nama kitab tersebut adalah Alwah. Lembaran kitab Taurat itu namanya Alwah. Tertulis di Alwah, ada sekelompok umat di akhir zaman yang mereka diberikan pahala oleh Allah Ta'ala terhadap ibadah yang sedikit mereka kerjakan. Gepebut ibadah sujud dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan sampai 100 kali lipat. Sujud dalam bulan suci Ramadan, bersedekah dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa membaca kalimat tersebut sehingga beliau bertanya kepada Allah. Apa pertanyaan Nabi Musa? Ya Rabbi, ma hadhil ummatu Muhammadiyah. Siapa umat Muhammadiyah ini ya Rabbi, ya Tuhanku? Kenapa Musa? Engkau berikan pahala kepada mereka terhadap ibadah yang mereka kerjakan walaupun sedikit. Ibadah umatnya, wahai ya Allah, ya Tuhanku, cuma sedikit, tapi engkau berikan pahalanya sangat luar biasa. Siapa mereka? Huwa ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Muhammad. Kenapa mereka istimewa ya Rabb? Mereka tidak pernah protes. Mereka tidak pernah memberikan kritikan terhadap cobaan yang aku berikan. Walaupun cobaannya sangat berat, tetapi mereka tidak pernah protes. Longjok rezeki kawajan ubud, longjok peng, longjok harta ubud. Tetapi umat Muhammad itu yang sadar, mereka tidak akan protes terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kuberikan keistimewaan. Berpuluh-puluh dialog Nabi Musa dengan Allah, ada satu kalimat yang membuat hati ini tergetarkan. Ada sebuah kalimat yang membuat kita semua terharu. Apa itu? Nabi Musa menanyakan kepada Allah, siapa umat Muhammadiyah ini? Siapa umat Muhammad ini ya Allah, ya Rabbi? Kenapa Musa? Mereka engkau berikan satu bulan Ramadan. Mereka engkau berikan satu bulan yang sangat mulia. Mereka engkau berikan bulan Syam, yang mana mereka berpuasa di dalamnya. Kala menjelang berbuka puasa, dekat dengan dirimu, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Siapa mereka ya Allah? Huwa ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Muhammad. Siapa Bu? Kita semua. Kita semua. Apa disambung oleh Nabi Musa? Kalau demikian ya Rab, faj'alhum ummati, jadikan mereka semua sebagai umatku, kata Nabi Musa. Apa jawab Allah? Tidak Musa, itu umat yang paling istimewa, yang kuberikan segala kelebihannya, aku ciptakan, aku hadirkan kepada Nabi penutup, yang mana dia adalah kekasihku. Coba bayangkan, Nabi Musa punya kitab, Nabi Musa punya kelebihan. Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa dijamin surga. Beliau mampu menaklukkan raja yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Tetapi dengan segala kerendahan hati, karena terdapat satu kelebihan bulan Ramadan, sehingga meminta kita semua untuk dijadikan sebagai umatnya. Kita diperebutkan oleh Nabi yang menjadi seniornya Nabi Muhammad. Kita diperebutkan oleh seorang Nabi yang lidahnya berkata-kata dengan Allah. Apa yang disampaikan? Faj'alhum, jadikan mereka semua sebagai umatku ya Rabb. Kenapa Musa? Supaya aku mendapatkan keistimewaan karena bulan suci Ramadan. Kita malam ini mari merenungi, pulang satu tapak kita tinggalkan musalla ini. Kita bayangkan hamba Allah, kita tanyakan pada pribadi saya, pulang dan bertanya, ya Allah, kenapa engkau menghalangi kami? Ya Allah,
kenapa Engkau tidak memberikan kekuatan untuk kami bisa beribadah dan tidak ikhlas hati ini menerima konsekuensi untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan. Saat kami baca Al-Quran mengalir lidah kami tanpa henti. Saat kami solat tarawih, tubuh ini berjalan dengan keridhaan. Tidak ada rasa kepayahan, tidak ada rasa kesulitan. Saat kami ingin bersedekah dalam bulan suci Ramadan, berikan peluang. Tangan kami menyalurkan kontribusinya tanpa ada rasa beban. Bejo urat unun dalam bulan Ramadan, iproteh le jarawi. Juk sedekah berapa kanji rumbi? Ayah 600 ya. Itu besok sudah penuh list di papan pengumuman siapa-siapa yang akan mengisi sedekah kanji rumbi. Kenapa? Salah satu hal yang paling istimewa dalam bulan suci Ramadan adalah mut'imil ji'ad, memberikan harta, memberikan bukaan bagi orang-orang yang lapar alias orang yang berbuka puasa. Maka mari kita berlomba-lomba untuk memberikan investasi khusus dalam bulan suci Ramadan. Bersedekah di luar Ramadan dicatat oleh Allah Ta'ala dan malaikatnya, tapi dengan catatan yang berbeda. Dalam bulan Ramadan, satu kebaikan kita lakukan dilipat gandakan 100 kali lipat. Hana perlu tulis hinan mesenan Tengku Abdul Maun berlengkap dengan titel haji bina SPDI Bak Ujung, cukup dengan hamba Allah. Karena itulah titel yang paling mulia saat Allah menyebut nabinya dengan kalimat bi'abdihi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka mari hamba Allah, malam ini malam pertama, kita kencangkan saf kita, kita kencangkan tubuh kita, kita tegapkan tubuh kita untuk menghadap kiblat, untuk beribadah kepada Allah, untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam bulan suci Ramadan ini. Siapa tahu ini merupakan bulan Ramadan terakhir. Siapa tahu pulang dari sini kita berjumpa dengan malaikat Israel, ataupun setelah beberapa hari kita hidup beribadah di bulan suci Ramadan ini, Allah berkata lain, engkau sudah tiba ajalnya, sehingga tidak bisa kita mengantarkan bulan suci Ramadan ini sampai ke akhirnya menjelang Aidil Fitri. Maka manfaatkan kondisi ini hamba Allah. Semoga apa yang kami sampaikan berbekas di hati kami utamanya, dan semua kepada jamaah semuanya. Semoga kita akan menjadi pemuda-pemuda dan pemudi, manusia-manusia insan pilihan yang akan mampu beribadah dalam bulan suci Ramadan dengan penuh ketenangan, dengan penuh keikhlasan, dan mampu menghidupkan bulan suci Ramadan sehingga diberikan titel yang sangat mulia oleh Allah Ta'ala, yaitu takwa dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.